Kiranya Engkau sungguh melihat isi hati kami. Hanya Engkaulah yang tahu, yang mampu melihat sedalam-dalamnya apa yang ada di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bisa menutup-nutupi kemunafikan, termasuk dosa-dosa kami. Saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Saat ini kami ingin ditegur. Saat ini kami ingin juga dikuatkan bahwa ada satu dosa yang begitu kuat menguasai kami, yaitu tentang dosa perzinahan. Seringkali kami menganggap remeh dosa ini ya Tuhan. Tetapi biarlah kami saat ini belajar dari ajaran Yesus bahwa kami tidak boleh sembarangan menganggap ringan ataupun menganggap enteng dari setiap akibat dosa-dosa seksualitas kami. Kiranya Engkau menolong kami dengan hati yang lembut untuk belajar firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu topik yang masih berkaitan dengan topik-topik yang lain karena ada beberapa hal yang perlu dan penting bagi kita untuk membuktikan kualitas dari hati kita. Sehingga mau tidak mau ajaran di bukit menjadi satu khotbah yang luar biasa sebagai patokan standar moralitas iman Kristen. Oleh karena itu hari ini kita akan melanjutkan di dalam satu topik yang diajarkan oleh Yesus yang diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan satu topik, jangan berzina. Jika kita sudah menemukan bagian ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca perikop ini karena ini cukup pendek. Dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan membaca 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadarkan diri kita kembali bahwa manusia tidak ada yang tidak terikat oleh dosa. Ada satu istilah yang mungkin terkenal di dalam telinga kita, non posse non peccare. Artinya manusia dalam kondisi tidak bisa tidak berdosa. Artinya kecenderungan manusia adalah selalu pasti dan bahkan menikmati dosa. Sehingga kalau kita berbicara tentang dosa-dosa yang mengikat kita, maka begitu macam banyak dosa yang bisa terjadi dan mengikat kita sedemikian rupa, bahkan secara tidak sadar kita dalam kondisi yang begitu memprihatinkan dan jauh daripada Tuhan. Salah satu dosa yang begitu sulit kita tinggalkan atau sulit sekali untuk kita lawan adalah dosa perzinahan. Oleh karena itu pada waktu kita sekarang ini mencoba melihat diri kita di hadapan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan sedikit pun. Karena Tuhan bisa melihat kemunafikan apapun di dalam diri kita. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Dia. Kalau andai kata sekarang kita adalah orang Kristen yang seringkali hidup demi nama baik, demi reputasi, maka saya membayangkan kita ini seperti balon. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya balon itu seperti apa. Kalau dilihat dari sisi bentuknya Bapak Ibu, balon itu cukup indah, cukup bagus, cukup keren, bahkan ada yang lucu-lucu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, balon yang begitu indah, yang begitu bagus, tetapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Hanya berisi udara, kosong. Ini adalah orang yang menggambarkan sebagai orang yang hanya memperjuangkan reputasi, tetapi tanpa karakter Kristen. Saya percaya itu menjadi satu kesia-siaan. Tetapi saudara, kalau umpamanya kita ingin membayangkan dan membandingkan dengan benda yang lain, mungkin seperti telur bebek, telur ayam, apa
Apa yang istimewa dari telur? Modelnya ya begitu-begitu saja, warnanya ya begitu-begitu saja. Kadang-kadang kita hanya memakainya paling-paling acara Paskah. Bapak Ibu, apa uniknya telur? Telur memang secara model tidak kelihatan luar biasa, tidak kelihatan unik dan seterusnya. Tetapi di dalam telur itu adalah kondisi yang bisa memiliki satu kehidupan. Makanya antara balon dan telur ini bisa melambangkan hidup kita. Kita yang nampak di luar seperti hebat luar biasa tetapi kosong, ataukah kita kelihatan seperti sederhana tetapi di dalamnya berisi kehidupan? Kita pilih mana? Bagi saya hari ini ketika kita membaca perikop ini masih berkaitan dengan karakter Kristiani yang terwujud dan keluar dari dalam hati. Khususnya tentang bagaimana kita harus menjaga kekudusan hidup sedemikian rupa supaya kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita juga melihat dalam tantangan kita sehari-hari, maka sepanjang zaman orang percaya mengalami pergumulan yang satu ini. Jangan berpikir bahwa hari ini, tahun-tahun ini, masa kini adalah masa yang paling bejat tentang kondisi seksualitas. Tidak. Sejak zaman perjanjian lama, dosa-dosa seksualitas itu digambarkan luar biasa. Tentang homoseksualitas sudah ada, tentang seksualitas dengan binatang sudah ada, dengan saudara sudah ada. Apalagi hari ini melambangkan bahwa tantangan manusia tidak akan pernah berhenti berkaitan dengan dosa seksualitas. Karena manusia diciptakan Tuhan memiliki satu natur yang membedakan dengan natur dari binatang maupun tumbuh-tumbuhan atau makhluk yang lain. Karena manusia diciptakan Tuhan memiliki pikiran, perasaan maupun kehendak yang di dalamnya memiliki natur seksualitas. Sehingga ketika pada mulanya Tuhan menciptakan seksualitas dalam kondisi kekudusan, maka dengan natur keberdosaan, seksualitas yang agung tersebut dijadikan sarana yang keliru. Kita sekarang ini juga melihat bahwa itu semua akibat dari natur keberdosaan kita. Coba lagi kita mengingat ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, termasuk natur seksualitas kita sungguh amat baik. Seksualitas diciptakan Tuhan begitu kudus. Tetapi ketika masuk di dalam kondisi keberdosaan, maka segala sesuatu yang agung, yang kudus, yang murni, yang harusnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, semuanya dipakai di dalam kungkungan hawa nafsu, sehingga semuanya justru mendukakan hati Tuhan. Seksualitas ini menjadi permasalahan kita, dan kita sering kali jatuh. Tidak salah kalau andai kata, mungkin Bapak Ibu setuju dengan saya mencoba memperpanjang dari seksualitas itu sebenarnya dari istilah saking enak kesucian sirna. Seks saking enak kesucian sirna. Ini seolah-olah menggambarkan kita bahwa tidak ada dosa yang tidak enak. Dosa itu sesuatu yang enak. Bahkan ketika kita menikmati tidak sadar kita terjerumus dan kita semakin jauh di dalam keberdosaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak salah hari ini kita perlu belajar di dalam pola berpikir yang benar tentang seksualitas. Orang Kristen hari ini banyak sekali memiliki cara berpikir yang keliru, yang sempit, yang dangkal tentang seksualitas. Di gereja-gereja sekarang ini, kalau Anda kata Bapak Ibu mau pelajari, banyak gereja yang hanya berbicara tentang berkat dan berkat. Tetapi sedikit gereja yang membahas tentang masalah seksualitas. Ada gereja ketika diadakan seminar tentang seksualitas, maka sebagian orang menolak. Ini seminar apa? Ini saru, pamali orang bilang. Tidak pantas dibicarakan di gereja. Sekarang kalau gereja tidak berani membicarakan hal semacam ini, di mana mereka bisa mencari kebenaran? Oleh karena itu gereja harus berbicara tentang hal yang semacam ini. Meskipun dunia memandang ini saru, pamali, tetapi suara Tuhan harus diberitakan. Jangan berzina. Berpikirlah secara benar tentang seksualitas. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, makanya hari ini ketika kita melihat ajaran Tuhan tentang satu perintah, jangan berzina, maka ini masih sangat relevan dengan hidup kita. Perikop yang kita bahas tadi berbicara tentang bagaimana Yesus mengutip kalimat yang ada di dalam hukum Musa, jangan berzina,
di dalam ayat 27 ini menggambarkan ada satu hukum yang harus dan tetap dilaksanakan dan dijalankan sebagai orang percaya. Kemudian di dalam ayat 28 Yesus ingin memberikan satu tafsiran yang lebih luas tentang konsep orang Yahudi, di mana ayat 27 ini pun juga sebatas sebagai teguran, karena orang Yahudi mula-mula memberikan satu penafsiran yang sempit tentang dosa perzinahan, sehingga di dalam ayat 28 Yesus menambahkan dengan satu tafsiran yang lebih luas, sehingga orang Yahudi pada waktu itu menganggap enteng perzinahan. Tetapi hari itu Yesus memberikan satu ajaran dan penafsiran yang lebih luas, sehingga orang percaya tidak boleh sembarangan dan menganggap ringan tentang dosa perzinahan. Itu ayat 28. Kemudian di dalam ayat 29 sampai dengan 30 Bapak Ibu, Yesus memberikan satu ajaran bagaimana seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan harusnya memiliki langkah yang tegas, mengenal kelemahan-kelemahannya, lalu dengan disiplin, dengan semangat yang kuat, yang serius untuk meninggalkan dosa-dosa itu, dengan ilustrasi amputasi. Ini menjadi satu perikop yang akan kita belajar hari ini. Dan yang pertama kita akan membahas perikop yang ada di dalam ayat ke-27. Ya, ayat 27, marilah kita perhatikan bersama-sama. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Bapak Ibu, perikop ini adalah perikop, sekali lagi yang sudah saya jelaskan tadi, adalah perikop sindiran atau satu perikop yang ingin mengingatkan kembali bahwa orang Yahudi yang sudah terbiasa mempersempit makna perzinahan harus berpikir ulang tentang konsep perzinahan yang benar yang nantinya dijelaskan pada ayat 28. Konteks yang terjadi pada waktu itu, orang Yahudi yang tahu hukum Musa pada waktu itu secara biasa melaksanakan dosa yang satu ini. Andai kata dia ingin meniduri budaknya, maka tidak ada hukum yang menjerat, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang biasa. Orang Yahudi menganggap konsep perzinahan itu dalam kapasitas seseorang yang tidak boleh dilanggar haknya. Seorang yang suaminya dan istrinya, kemudian seseorang ini mengingini dia, maka salah seorang itu telah dirampas haknya. Ini termasuk perzinahan. Bahkan konsep sempit yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, bahkan para imam, oleh orang-orang Yahudi, sebenarnya berkaitan dengan peristiwa ini, dosa ini, sebenarnya bukan jangan berzina, tetapi jangan sampai ketahuan berbuat zina. Ini berarti mereka mempersempit makna perzinahan hanya dalam kapasitas jasmani. Ini adalah satu pemikiran bahwa yang tadinya Tuhan mencoba memberikan satu hukum yang serius, di mana orang Israel harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan bangsa kafir, dari sisi moralitas, dari sisi etika, dari sisi peribadatan, berbeda dengan bangsa kafir. Tetapi hari itu Yesus melihat tidak jauh berbeda, karena bangsa kafir pun yang tidak mengenal Tuhan sekalipun memiliki konsep yang sempit, konsep yang salah, konsep yang menyederhanakan hukum jangan berzina. Hari ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita mencoba mengingatkan diri kita kembali bahwa memandang satu dosa jangan pernah kita memandang sempit, atau jangan pernah kita meremehkan. Dosa, saya percaya, memiliki dampak yang luar biasa. Dan ketika kita meremehkan, berarti kita sedang bermain-main dengan maut. Saya teringat seorang artis yang sekarang ini meninggal. Mungkin tidak baik ya membicarakan orang yang meninggal, tetapi maksud saya begini, kita perlu belajar dari kesalahan supaya kita tidak jatuh pada hal yang sama. Dia bernama Irma Bule. Bapak Ibu tahu Irma Bule siapa tuh? Penyanyi dangdut. Wah, berarti luar biasa. Irma Bule ini adalah artis yang cukup terkenal karena dia cukup sensasional. Ketika dia manggung, Bapak Ibu, serem. Ya, dia bawa ular berbisa lagi. Wah, untung dia nggak bawa macan gitu ya kira-kira. Wah, dia bawa ular, dia joget-joget, dia dan seterusnya. Wah, kemudian semua orang menilai dia. Wah, ini adalah penyanyi dangdut yang khas, berkarakter, kira-kira begitu ya, karena selalu bawa ular. Tetapi sesuatu yang terjadi, ternyata ketika dia dipakut ular, pawang kemudian mencoba untuk menolongnya, tetapi si Irma ini kemudian tidak
mengindahkan peringatan pawang dan dia asik menghibur masyarakat. Dia sedang bermain-main dengan bisa ular yang sudah merasuk di dalam tubuhnya. Dan apa yang terjadi? Dia tidak tertolong dan akhirnya dia mati. Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran bagi saya yang menunjukkan juga ketika kita mencoba bermain-main mempersempit makna dosa perzinahan, maka sebenarnya kita sedang bermain-main dengan maut. Kita sedang bermain-main dengan maut. Hari ini apa yang bisa kita lihat? Secara etika maupun moral, perzinahan dianggap rendah, dianggap biasa, ya dianggap oke-oke saja. Sebagai salah satu contoh yang cukup memprihatinkan. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara mengingat peristiwa antara Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Apa yang terjadi dengan mereka? Pokoknya seru deh, gak usah saya ceritakan ya. Bapak Ibu sudah mengerti maksud saya. Tetapi begini, ketika dia diperhadapkan di dalam satu kondisi pernyataan publik, maka sang Bill Clinton berani mengatakan bahwa saya tidak melakukan zina. Saya hanya melakukan oral seks dengan Lewinsky. Saya tidak berzina. Menurut Bapak Ibu, oral seks dalam bentuknya, apakah itu perzinahan atau bukan? Bapak Ibu pasti bisa memikirkan, saya tidak berhubungan seks, saya hanya oral seks. Ini bagi saya adalah penurunan makna perzinahan. Dan hari ini orang Kristen memiliki pemikiran yang begitu sempit sehingga perzinahan tidak dipandang serius, maknanya dikaburkan, maknanya dipersempit sehingga kita bisa semakin bebas untuk melaksanakan dosa ini. Bahkan kita bisa membenarkan diri ketika kita melaksanakan dosa ini. Bahkan kita bangga melaksanakan dosa ini. Bapak Ibu, serius sekali ketika kita memandang enteng, menganggap sempit dosa perzinahan, maka kita sedang bermain-main dengan maut. Kalau kita mau lihat kembali Bapak Ibu, jika hari ini makna dosa dipersempit, makna dosa diperkabur, lalu sebagai orang Kristen harusnya kita berpikir ulang, harusnya kita berusaha apa rancangan Tuhan menciptakan seksualitas pada mulanya seperti ini, di setting seperti ini, maka hari ini kita hidup harusnya mencoba menaruh kembali asal mula, tujuan semula Tuhan menciptakan seksualitas. Hari ini kita perlu melihat bahwa seksualitas diciptakan Tuhan bukan sebagai tujuan hidup utama dari manusia. Saya ingatkan sekali lagi, seksualitas meskipun sebagai natur manusia kita adalah bukan sebagai tujuan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin memiliki keinginan untuk menikah, tetapi di dalam pernikahanmu seksualitas bukan segala-segalanya dan bukan yang utama. Andai kata sekarang ini kita menjalani hidup memiliki dorongan-dorongan seksual, itu bukan yang utama dan satu-satunya. Tetapi ingatlah di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, ketika Tuhan mencoba memberikan satu tugas kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini sedang berbicara tentang manusia diberikan kapasitas seksualitas. Tetapi sebelum Tuhan memberikan perintah beranak cucu dan bertambah banyak, Tuhan mendahuluinya dengan berkat. Tuhan memberkati, lalu manusia diberikan tugas beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, mengelola alam semesta. Berkat mendahului seluruh perintah, berkat mendahului natur seksualitas sehingga kita bisa bertambah banyak. Tetapi kita perlu ingat, seksualitas bukan tujuan yang utama, tetapi sebagai satu sarana untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Itu seksualitas. Kita harus menempatkan di sana, bukan justru mengaburkan. Seksualitas juga diciptakan Tuhan sebagai satu kondisi dari dua hubungan yang sudah terikat di dalam pernikahan. Adam sendirian, maka Allah kasihan. Kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Lalu mereka dipersatukan dalam satu keluarga. Dan hari ini keluarga kita adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Bukan karena hasil cinta kita, tetapi karena Tuhan yang sudah mempersatukan cinta kita sehingga kita menjadi satu keluarga. Oleh karena itu hari ini ketika kita melaksanakan kebutuhan seksualitas kita tanpa didasarkan kepada hubungan sah suami istri dan satu-satunya, saya ulangi, sah
dan satu-satunya. Harus ada begitu supaya orang Kristen jelas tidak boleh nikah banyak istri atau menikah banyak suami. Yang sah dan satu-satunya dalam satu ikatan, sehingga seksualitas itu adalah seksualitas yang memuliakan nama Tuhan dan tidak dikotori oleh dosa. Ini adalah satu patron utama. Marilah kita kembalikan di dalam tujuan tersebut. Dan kita juga berpikir ulang bahwa ketika kita memiliki satu natur dan kebutuhan seksualitas, maka ingatlah Bapak Ibu, ketika kita sudah berkeluarga nanti, seksualitas tidak berbicara tentang hubungan jasmani, tetapi lebih berbicara tentang relasi pengenalan pribadi, kasih yang terjalin di dalamnya, yang merepresentasikan hubungan antara Allah Tritunggal, utuh, erat, melekat, tidak terpisah. Makanya ketika kita mengekspresikan kasih kita di dalam hubungan seksualitas kita yang suci, yang kudus, yang boleh terjadi, maka sebenarnya merefleksikan keutuhan relasi antara pasangan kita. Kalau kita sekarang ini menjalani hubungan seksualitas tanpa adanya relasi, maka itu adalah pemaksaan. Andai kata kita menjalani hubungan seksualitas tanpa ada penghormatan, saya percaya itu adalah pelecehan. Oleh karena itu hari ini tempatkan bagaimana Tuhan sudah menciptakan seksualitas pada tempatnya. Jangan pernah meremehkan dosa seksualitas karena diciptakan kudus. Tempatkan kehidupan seksualitas kita di dalam ranah yang sesungguhnya. Kembalilah kepada fitrahnya. Kira-kira begitu. Nah, ini ayat yang ke-27. Ayat yang ke-28. Ini berisi tentang bagaimana Yesus yang tadinya menegur orang Yahudi yang memiliki konsep sempit tentang dosa perzinahan, maka Yesus memberikan satu tafsiran yang lebih berotoritas dan lebih kompleks. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini berbicara tentang cakupan dosa perzinahan, bukan hanya jasmani. Orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu hanya berorientasi pada jasmania. Tetapi Yesus bukan hanya jasmania, tetapi juga termasuk rohania. Bukan hanya sebatas istri orang lain, tetapi juga termasuk budakmu, yang bisa kita lakukan semau kita. Ketika kita meniduri dia, memperkosa dia, maka kita sedang berzina. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa perzinahan berbicara tentang jasmani dan rohani, fisikal maupun pikiran. Bahkan kalau andai kata kita mau pertimbangkan kembali, mengingini itu melibatkan panca indera yang kemudian memberikan stimulus kepada hati, dan di dalam hati muncul satu keinginan. Jadi dosa seksualitas Bapak Ibu, khususnya perzinahan, ini memiliki dua natur utama di dalam dosa perzinahan. Yang pertama, natur dosa perzinahan bersifat sadar. Bapak Ibu mungkin perlu pikirkan kembali, apakah ada di antara kita yang melakukan dosa perzinahan baik jasmani maupun pikiran, kita lakukan tanpa sadar? Tidak ada, pasti sadar. Andai kata kita berpikir mesum sekalipun, andai kata memiliki imajinasi sekecil apapun tentang seorang wanita yang di depannya mungkin, tetapi dia pasti melakukan dalam kondisi sadar. Yang kedua, dosa perzinahan adalah dosa yang bersifat diingini. Ketika panca indera kita menerima rangsangan, kemudian dilanjutkan ke dalam hati, muncullah satu keinginan. Kita perlu lihat keinginan yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu. Sesuai dengan Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15, dosa berawal dari hawa nafsu, dari keinginan. Ketika keinginan itu dibuai, artinya apa? Ketika keinginan dalam hati kemudian diterapkan dalam satu tindakan, maka melahirkan dosa. Ketika dosa itu dilakukan terus-menerus, maka kitab suci menjelaskan melahirkan maut. Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa hari ini sebenarnya ketika berbicara tentang dosa seksualitas, perzinahan adalah dosa yang sadar dan dosa yang diingini. Semuanya berawal dari panca indera menguasai hati. Maka sesuai dengan syair kuno yang mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata
turun ke hati. Andai kata keinginan itu, cinta itu sudah dikotori oleh hawa nafsu, tetap saja dari mata turun ke hati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, makanya hari ini kita perlu melihat bahwa sebenarnya dosa seksualitas, perzinahan diawali dari mata yang turun sampai kepada hati. Kita perlu menjaga hati kita, karena di dalam hati kita lah terpancar seluruh kehidupan kita. Bukti kualitas hati kita akan terwujud di dalam berbagai macam pikiran, perkataan maupun tindakan kita. Ketika kita melakukan satu tindakan yang tidak bermoral, maka hati kita memiliki kualitas yang semakin rendah. Karakter kita adalah karakter yang semakin rendah. Kita tidak usah berbicara tentang reputasi. Reputasi bisa kita poles. Reputasi bisa kita ciptakan dengan begitu indah, begitu hebat. Tetapi tentang karakter, maka karakter itu terwujud dan keluar dari dalam hati kita. Hanya kita yang tahu sebatas mana nilai karakter kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita juga melihat dari ayat ke-28, ketika Yesus mengajarkan bahwa masalah perzinahan bukan hanya jasmani, tetapi juga masalah rohani termasuk pikiran, maka ini sebenarnya juga menolong kita untuk waspada. Waspada dari berbagai macam dosa yang bisa kita lihat melalui panca indera, tapi pun kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan dengan sengaja membuat orang lain terjatuh di dalam dosa perzinahan. Sebagai satu contoh, Bapak Ibu, hari ini mode baju, pakaian luar biasa, tidak masalah. Kita bolehlah tampil atraktif, tidak masalah. Andai kata kita dandan, kepingin tampil cantik, kepingin tampil manis, tidak masalah, tidak dosa. Andai kata kita dinilai orang memang pantas, memang cocok, tidak masalah, tidak salah. Tetapi jangan pernah kita memiliki satu penampilan yang seduktif. Artinya apa? Yang bernilai sensual, yang sengaja membangkitkan gairah seksualitas bagi orang lain. Mungkin Bapak Ibu bingung, apa ya? Seduktif itu contohnya kayak apa? Oke. Bapak Ibu, dulu pada waktu saya bekerja, sekarang ada operator ya, ada operator telepon. Operator ini agak iri dengan operator yang satunya, A. Yang A ini bagus, menerima, kayak semua orang itu rata-rata kepingin bicara sama dia. Ada kata menerima tamu gitu ya, rata-rata mencari Mbak A ini. Nah, tapi kemudian yang Mbak B ini, aduh sewot, kemudian ngomong sama saya pada waktu itu masih memiliki hidup yang kacau balau. Tanyalah dia kepada saya, jadi dia salah cari sumber. Saya kok kepingin menerima telepon, kemudian orang yang telepon itu bisa tertarik sama saya. Bagaimana ya caranya ya? Kok beda dengan dia itu kok rasanya enak, nerima, kemudian banyak teman dan seterusnya. Oke, keluarlah keisengan saya. Begini, kalau kamu menerima telepon, jangan bilang, halo, selamat siang, gitu ya. Jangan seperti itu, karena saya sadar memang dia agak tomboy. Jadi kata-katanya, halo, selamat siang, gitu ya. Kemudian coba sedikit mendesak. Ketika terima telepon, laki-laki atau perempuan, coba, halo, kayak gitu ya. Kemudian pada waktu saya mengatakan itu, dia ketawa habis-habisan, tetapi kemudian, oke, coba. Pada waktu kamu menawarkan barang, coba kemudian sekali-sekali bertemu dengan customer, gigit bibirmu, tundukkan sedikit kepalamu ke bawah, kemudian tataplah matanya. Gitu. Saya kemudian mengajari dia yang tidak. Wah, akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semakin kacau balau. Semakin orang itu kemudian, ya ampun, aku nggak suka sama Mbak itu. Saya mau muntah rasanya, gila gitu ya, karena nggak cocok. Nah, biasanya kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya hal yang seduktif adalah secara sengaja memunculkan hawa nafsu, dalam tanda petik gairah seksualitas. Mungkin hari ini kita berfoto biasa gitu ya, tapi berfoto yang bersifat meningkatkan keinginan yang greng gitu, beda loh. Andai kata foto begini dengan foto yang begini, beda loh. Nah, masalah baju Bapak Ibu, maka kadang-kadang kita menampilkan sesuatu dan kita perlu hati-hati di sini.
Atraktif boleh. Tuhan memberikan satu nilai estetika sehingga kita bisa meyakini, sadar, dan bahkan menilai kecantikan atau penampilan fisik. Tidak masalah. Hanya saja jangan pernah membuat orang lain berdosa berkaitan dengan penampilan subjektivitas. Karena bagi saya gitu ya, kalau seandainya iblis tujuannya untuk apa? Menjatuhkan manusia dalam dosa. Maka seandainya kita sengaja berpenampilan seductif, sengaja membuat orang jatuh di dalam dosa, maka tidak ubahnya kita seperti, ya saya tidak usah jawab, kira-kira begitu ya. Maka hari ini berhati-hatilah, maka penampilan itu perlu kita jaga. Janganlah kita terpengaruh oleh segala hal di depan kita sehingga kita berdosa, dan janganlah kita membawa orang lain jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu pada waktu kita hari ini Bapak Ibu mencoba mengingat tentang satu kondisi gitu ya, maka kita perlu pikirkan ulang, kenapa Tuhan menciptakan pikiran di atas, hati di tengah, seksualitas paling bawah. Coba pikirkan. Otak di atas, hati di tengah, seksualitas paling bawah. Wah, ketika saya membaca artikel itu, wah keren ini artikel ini. Penasaran saya, wah saya baca. Ternyata jawabannya sederhana dan memang masuk akal. Begini Bapak Ibu, di dalam tradisi Yunani memang pertanyaan ini sudah diajarkan dalam kapasitas pemikiran filsafat. Sehingga ketika pola pikir mereka memang bukan Kristiani, tetapi setidaknya penting untuk kita renungkan. Tuhan menciptakan otak di atas, fungsinya adalah untuk mengontrol hati yang di bawah. Saya ulangi, otak yang di atas fungsinya untuk mengontrol hati yang di bawah. Makanya kalau sekarang ini Bapak Ibu sering mendengar istilah cinta buta. Cinta buta bukan berarti cinta kemudian kita tutup mata pokoknya nabrak-nabrak, bukan. Tetapi cinta buta yang dimaksud di sini adalah cinta kita tidak pernah berpikir logis, tidak pernah dikontrol oleh rasio kita. Wis pokoknya wanita bernafas wis hajar bleh. Bukan begitu. Tetapi waduh, kita harus berpikir jernih. Dia ini orang yang bisa ndak ya sebagai pasangan hidupku? Dia itu matang atau tidak ya? Dia itu dewasa atau tidak ya? Dia itu bisa menuntun aku atau tidak ya? Dia itu bisa menjadi imam keluarga atau tidak? Nah, pikirkan itu. Makanya cinta kita tidak boleh menjadi cinta buta. Cinta harus dikontrol dengan rasio. Lalu yang kedua, rasio mengontrol cinta hati bersama-sama. Ingat, bersama-sama, kedua-duanya harus mengontrol seksualitas. Tidak boleh salah satu. Pada waktu kita memiliki pikiran dan hati yang bersatu mengontrol seksualitas, maka ketika kita menjalani kehidupan seksualitas, di situ ada cinta, ada penghargaan, ada penghormatan, ada segala sesuatu yang terjadi begitu indah. Dan secara logis kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita menjalankan natur ini, maka begitu indah. Sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia memiliki natur seksualitas sesuai dengan ciptaan Tuhan. Tetapi bayangkan kalau seandainya nih, hati mengontrol seks, apa yang terjadi? Tidak usah rasio, hati yang mengontrol seks. Makanya biasanya Bapak Ibu terjadilah hubungan suka sama suka. Andai kata ditangkap polisi, polisinya bingung. Kamu ketangkap berbuat zina. Apa alasannya? Kamu diperkosa ya sama dia ini? Tidak Pak, saya suka sama suka. Bayangkan saja Bapak Ibu. Kira-kira polisinya bingung atau tidak? Oh, suka sama suka. Yus, kalau begitu tak tangkap sekaligus tak kawinkan saja. Andai kata kamu nggak diperkosa ya? Iya, saya diperkosa Pak. Oke, kamu saya tangkap. Lah kalau suka sama suka bagaimana bisa nangkap? Hati kalau tidak dikontrol oleh otak, mengontrol seks, maka jadinya aduh, pelaksanaan seksualitas kita Bapak Ibu wis pokoknya tabrak-tabrak. Sudahlah, babuk-babuk seperti ayam begitu ya. Kira-kira begitu. Oleh karena itu hari ini coba kita pikirkan baik-baik bahwa sebenarnya ketika Tuhan menciptakan seksualitas begitu indah dan agung, maka saya percaya kita harus menjaganya luar biasa sesuai dengan fitrah Tuhan menciptakan seksualitas itu, dan kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa, panca indera kita sedemikian rupa supaya kita tidak jatuh pada keinginan yang salah, dan kita pun juga mencoba mawas diri supaya keberadaan kita tidak membawa orang lain di dalam dosa. Bapak Ibu, ini di dalam ayat yang ke-8. Kemudian coba kita lihat dari ayat yang ke-29.
Ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30 ini berbicara tentang bagaimana aplikasi atau penerapan atau solusi yang ditawarkan oleh Yesus ketika kita menjauhi dosa perzinahan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Di dalam ayat 29 sampai dengan 30 Bapak Ibu ini berbicara tentang satu keberadaan di mana kita harus bersiap sedia mengorbankan segala sesuatu yang terpenting dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk menjauhi dosa dengan tegas. Saya ulangi, kita harus rela kehilangan, membayar harga yang mahal, kehilangan sesuatu yang penting dari hidup kita, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Maka solusi yang diberikan Yesus tidak bisa main-main, tidak bisa setengah-setengah, tetapi harus dengan tegas. Seperti saya membandingkan memotong ekor anjing, tidak bisa setengah-setengah. Sekarang ya anjing ya, sedikit saja ya, separuh saja. Besok ya, sakit toh, oke besok saja. Nggak bisa. Tetapi langsung potong ya potong. Makanya berkaitan dengan dosa, ingatlah cara memotong ekor anjing, langsung selesai. Makanya di dalam ajaran ayat 29 sampai 30 berbicara tentang bagaimana manusia harus memusatkan kelemahannya. Kelemahan manusia berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda bisa jatuh dalam dosa apa. Laki-laki mungkin secara umum dikatakan kelemahan manusia keturunan Adam ini, laki-laki itu harta, tahta, wanita. Kira-kira begitu. Lalu kalau keturunan Hawa, kira-kira apa? Apakah harta, tahta, wanita? Ya mungkin ada yang sama seperti itu, gitu ya. Tetapi mungkin kalau saya sedikit main-main gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin kelemahan wanita itu begini. Harta, mall, kemudian sepatu. Maksud saya sepatu itu koleksi gitu. Jadi wanita itu dosanya kan macam-macam. Tiap orang punya kapasitas yang berbeda, punya kelemahan yang berbeda, kondisi yang berbeda. Tetapi setidaknya kita perlu memikirkan dari mana kita jatuh di dalam dosa. Mana yang paling lemah dalam diri kita. Kita perlu berfokus di sana. Di dalam ayat 28 dan ayat 29 sangat jelas pikiran kita dimulai dari panca indera, sehingga digambarkan di dalam ayat 29 sampai 30 mata, tangan, kemudian di dalam konteks dosa-dosa yang lain dijabarkan dalam kitab suci yang lain, kaki. Itu menunjukkan tentang kelemahan. Tetapi marilah kita pikirkan kembali, ketika kita sudah menyadarkan diri kita, aku lemah di mana, maka fokuslah di sana, perkuat iman kita, sehingga ketika tantangan itu datang, kita masih bisa waspada dan kita masih bisa melawan. Kemudian yang kedua, di dalam ayat 29 sampai 30 mengajarkan tentang bagaimana kita harus segera melakukan tindakan dengan tegas, tidak setengah-setengah, dengan tegas. Ilustrasi yang dipakai oleh Yesus adalah amputasi. Bapak Ibu, memang hari ini kita perlu pikirkan ulang, apakah ketika kita harus mencungkil mata kita, mengamputasi tangan kita, apakah ini literal? Tetapi sesuai dengan sejarah yang pernah ada Bapak Ibu, seperti Origen dari Alexandria, kira-kira pada abad ke-4, ini melakukan satu tindakan kebiri bagi dirinya sendiri. Jadi dia merasa kelemahan saya adalah dosa seksual, maka dia menyesal habis-habisan lalu dia mengebiri. Dan praktek ini kemudian dihujat oleh Konsili Nisia tahun 325. Kemudian sampai dengan abad ke-7, ternyata praktek semacam ini masih ada dilaksanakan. Apakah kita melaksanakan seperti itu? Saya pikir ini bukan masalah literal. Kita harus mencongkel mata kita, kita harus mutilasi tubuh kita yang jatuh dalam dosa, bukan. Tetapi kalau saya mencoba memikirkan ulang secara praktis begini. Ketika sudah ada tantangan, sudah ada dosa yang di hadapan kita, lebih baik jangan pernah melihat seperti orang yang tidak punya mata. Sudah, tutup mata, jangan melihat. Tapi jangan buka sedikit-sedikit gitu ya. Udah, jangan melihat. Tidak usah buka sedikit-sedikit, udah lupakan saja. Kalau andai kata kita, umpamanya ada satu godaan,
jangan melakukan. Sudah, diam seperti orang yang tidak punya tangan. Bagi saya seperti itu, begitu sederhana ngomongnya, tapi begitu sulit untuk menerapkannya. Jangan melihat ketika ada ancaman dosa, dan jangan pernah melakukan seperti orang yang tidak memiliki mata dan tidak memiliki tangan. Bagi saya ini sesuatu tindakan yang begitu tegas, tetapi manusia, saudara dan saya adalah orang yang tidak bisa tegas pada diri sendiri. Oleh karena itu ketika keinginan itu muncul, maka ketegasan seringkali menjadi lawan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, penting kita mengingatkan diri kita, masalah yang harus kita hadapi baik-baik adalah diri kita yang tidak tegas. Jauhi dosa, tutup mata seperti kita tidak punya mata, dan jangan melakukan seperti seolah kita tidak punya tangan. Bukan secara literal. Kemudian marilah kita mencoba melihat dari sisi nasihat utama di dalam ayat 29-30. Ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita harus mencoba melihat dari pengorbanan kita. Andai kata kebenaran yang kita miliki hari ini adalah kebenaran karena mayoritas, kebenaran karena kebiasaan, maka Bapak Ibu, kita mungkin berat untuk meninggalkan teman-teman kita. Mungkin kita berat untuk berkorban untuk meninggalkan dosa ini. Begitu berat. Tetapi kita harus rela kehilangan sesuatu yang terbaik. Istilah yang dipakai Yesus, tangan kanan, mata kanan, itu termasuk menunjukkan hal yang terbaik. Kenapa mata kanan itu terbaik? Karena berkaitan dengan fungsi perang. Seseorang prajurit ketika mata kanannya ini dicongkel, maka dia tidak akan pernah bisa efektif untuk bisa memanah ataupun berperang. Karena biasanya mereka membawa tameng, dan biasanya mata kiri itu terlindung oleh tameng, dia hanya mengintip lawan dari mata kanan. Bayangkan kalau seandainya, ini kecuali yang bukan kidal loh ya. Bayangkan jika dia adalah normal, bukan kidal, lalu matanya yang kanan dicongkel, bagaimana dia bisa berperang dan bagaimana dia bisa memanah. Lalu di dalam budaya timur, tangan kanan dan tangan kiri itu berbeda. Tangan kanan itu untuk melakukan hal yang baik, tangan kiri itu untuk melakukan hal yang dalam tanda petik tidak baik gitu ya. Yang kotor-kotor lah itu tangan kiri, kemudian yang tangan kanan itu yang baik-baik dan seterusnya. Ini menunjukkan hal bahwa ketika kita ingin meninggalkan dosa kita, maka kita harus siap meninggalkan hal yang terbaik dari hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita sudah siap untuk melaksanakan hal semacam ini? Maka saya percaya, ketika kita sudah siap di hadapan Tuhan, maka kita perlu melihat bagaimana kekuatan kita untuk bisa bertahan di dalam godaan perzinahan. Pada waktu saya studi S2, saya pernah kedapatan tugas untuk mengevaluasi kekuatan seseorang di dalam dosa perzinahan, gitu ya, dosa seksualitas. Dan pada waktu itu saya mencoba untuk memikirkan kira-kira apa sih yang bisa kita nilai berkaitan dengan ketahanan seseorang. Wah, kemudian saya merancangkan beberapa hal dan saya juga kaget juga. Ternyata begini Bapak Ibu, pada waktu kita secara geografi umpamanya, kita sendirian dan secara geografi kita ada di tengah-tengah banyak orang, kekuatan kita berbeda untuk melawan dosa seksualitas. Pada waktu kita sendirian, nggak ada orang, apa yang bisa kita pikirkan? Imajinasi kita bisa berjalan kemana-mana. Tetapi pada waktu ada di banyak orang, mungkin kita bisa berimajinasi dan seterusnya, tetapi tidak sebebas ketika kita sendirian. Itu secara geografi. Lalu bagaimana dengan orang yang batinnya itu berontak, tidak puas, secara tubuh lemah, sakit dan seterusnya? Maka Bapak Ibu biasanya kecenderungannya lemah. Maka saya memberikan 10 item ya, tentang geografi, kemudian tentang fisik, tentang mental, tentang psikologi, semuanya saya urut. Maka sebenarnya pola kita memiliki satu pola yang bergulir terus, dan itu konsisten. Nah, kemudian saya pelajari lebih dalam lagi setelah saya tahu, ternyata seseorang ini perlu menjaga hati sedemikian rupa dalam kondisinya. Lalu saya mencoba melihat tentang kejatuhan kita. Biasanya pola ini lebih tidak kita sadari. Karena saya mencoba menemukan bahwa sebenarnya kita jatuh di dalam dosa perzinahan atau dosa seksualitas itu biasanya hari-hari tertentu loh.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini menjadi satu range kita dan setiap orang berbeda. Dan kalau Bapak Ibu ingat kita jatuh di dalam dosa seksual lintas hari apa, maka sebenarnya kita mengelola kembali informasinya, maka biasanya kita menemukan hari yang sama. Hari Sabtu mungkin kosong. Kenapa kok kosong? Ya karena saya itu capek dari pekerjaan, ada waktu sempit lah, lumayan saya bisa rekreasi. Senin, nggak bisa lah saya melakukan tindakan-tindakan begitu-begitu mah. Kenapa? Sibuk mikir pekerjaan. Selasa, tuntutan semakin banyak. Rabu saya itu sudah mulai capek. Kamis capek banget. Jumat itu sudah wis loyo. Jadi lumayan hari Sabtu saya bisa melakukan sesuatu untuk menyenangkan diri. Nah biasanya hari Sabtu itu menjadi kelemahan dia. Dan tiap orang berbeda-beda. Dan pola itu akan bergulir terus secara konsisten. Nah kemudian yang kedua saya juga menemukan kalau dikata kita hari ini menemukan hari apa kita jatuh dalam dosa, maka biasanya antara pagi, siang, sore, menjelang malam, dan jauh malam, tiap orang berbeda-beda. Sudah ketahuan harinya. Biasanya ketika saya menanyakan hal kayak gini, orang-orang yang terjerumus atau terikat oleh dosa seksualitas biasanya kebanyakan, mayoritas, secara konsisten, menjelang malam, bahkan jauh malam. Kenapa jauh malam? Iya, keluarga saya itu sudah tidur semua, mama papa tidur semua, kira-kira begitu. Jadi pada waktu kita sudah mengenal pola ini Bapak Ibu, putus polanya. Makanya pada waktu saya sharing-sharing, mengkonseling dia, oke, saya mengerti. Nah kemudian saya juga menemukan ternyata tentang tempat ini juga pengaruh. Ya, tadi tentang hari, tentang waktu, tempat itu juga pengaruh. Saya kaget. Ternyata dalam temuan saya, sekolah itu bisa menjadi tempat lemahnya dia. Kamu bisa melakukan itu di mana? Di sekolah. Loh, kenapa di sekolah? Iya, nggak ada papa mama. Di rumah itu kondisinya nggak enak, semuanya diawasi. Tapi di sekolah kan teman-temanku kan nggak. Di sekolah pernah ditemukan. Kemudian rumah, orang tertentu jatuh di rumah. Kemudian orang tertentu jatuh di rumah teman. Dan saya sangat kaget. Ternyata di tempat rekreasi, Bapak Ibu, itu juga menjadi satu tempat yang bisa saja orang lemah di sana. Saya berpikir mana bisa ya, mana enak ya di tempat rekreasi. Tetapi saya ingat pada waktu dulu saya masih weekend di gereja ini, saya dulu kan suka main bola di Kenjeran sana. Di Kenjeran sana dulu dalam tanda petik itu banyak bioskop main. Artinya apa? Banyak orang mepet, banyak orang yang sembunyi-sembunyi, banyak orang yang Nah, sebenarnya di tempat rekreasi pun kita bisa lemah di dalam godaan ini. Tetapi tiap orang berbeda-beda. Makanya kita perlu kenali pola kita dan segeralah putus pola itu. Kemudian orang-orangnya itu ternyata juga spesifik. Ada orang yang sampai jatuh di dalam dosa seksual dengan orang tuanya. Saya kaget, orang tua? Loh iya, orang tua kesukaannya sama. Jadi pada waktu saya nimbrung bareng. Nah kira-kira begitu. Kemudian ada lagi teman sekolah, ada teman lawan jenis, ada teman baru, sahabat atau kelompok tertentu. Tapi biasanya terjalin secara konsisten. Contohnya, kalau dengan A, saya sukanya mesum, porno atau seksualitas gitu ya. Pokoknya dosanya dosa ini. Lalu ketika teman B itu gosip umpamanya, lalu teman C berantem umpamanya, nyolong umpamanya, kira-kira begitu. Tetapi ketika saya berteman dengan orang A, maka biasanya dosanya itu masalah seksualitas, mesum, ya gitu aja. Jarang-jarang saya berteman dengan C yang sukanya berantem dan nyolong, itu kemudian mesum. Jarang-jarang. Biasanya pola teman itu sangat konsisten. Makanya ketika kita sudah mengenal pola ini, putuslah pola itu. Nah kemudian dosa apa? Wah saya spesifik. Waduh kalau begitu dosa apa? Ternyata ada pornografi, ada masturbasi, ada seks bebas dan seterusnya. Bapak Ibu, hari ini saya melihat fenomena ini begitu mengerikan. Dulu kalau seandainya saya dulu gitu masih remaja gitu mau nonton film porno Bapak Ibu, maaf saja, dulu itu besar kasetnya itu tebel. Bapak Ibu pasti tahu ya, dulu kaset video porno itu tebel, kemudian besar. Bayangin bagaimana kami kong kali kong dengan teman untuk bisa nonton. Wah pakai jaket, siang-siang nih panas nih, pakai jaket. Kenapa pakai jaket? Nggak apa-apa, gitu, kira-kira begitu ya. Padahal di sini itu, aduh, sulit sekali. Tetapi masih bisa.
Lalu kemudian adanya teknologi. Oh, jadi satu piringan kecil, tidak usah pakai jaket, masukkan saku, hilang. Yang lebih mengerikan, sekarang ini ada di genggaman tangan kita, di genggaman anak-anak kita. Waduh, Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu tantangan yang luar biasa bagi orang Kristen sebenarnya. Bagaimana kita sekarang ini punya anak, kontrol baik-baik. Kalau dikata kita punya kelemahan di seksualitas, maka kontrol keinginanmu baik-baik. Karena sekarang ini tantangan luar biasa, kita dibombardir dengan berbagai macam fasilitas, sehingga kita dengan mudah untuk mengaksesnya. Oleh karena itu hari ini, marilah kita lihat hal yang perlu kita lakukan. Tegaslah untuk memutuskan pola tersebut. Karena jika tidak, kita kompromi sedikit saja, maka kita terus akan tergilas di dalam dosa itu. Bapak Ibu, saya perlu memikirkan hal penting dan mengajak Bapak Ibu juga berpikir hal yang sama dengan saya. Anggap saja dosa itu menjadi satu hal yang sederhana. Anggap saja dosa yang sederhana itu seperti benang jahit. Benang jahit ini adalah benang yang begitu tipis, andai kata diikatkan pada tangan kita, maka kita akan mudah melepaskan. Contohnya, dosa yang kita anggap remeh diibaratkan sebagai benang jahit. Pikirkan saja, benang jahit yang mudah putus itu kemudian diikatkan sedemikian rupa di tangan kita 10 kali ikatan, maka sudah mulai agak susah. 100, 1000, 100.000, 1 juta ikatan, maka kita sudah semakin sulit. Lalu bayangkan kalau seandainya kita dililit, diikat dalam jumlah yang tidak terbatas dengan benang yang kecil tadi, apakah kita mampu untuk melepaskan diri? Saya percaya tidak. Kita mungkin pada waktu itu seperti gumpalan bola, ikatan benang, dan kita ada di dalamnya dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Minta tolong umpamanya. Minta tolong siapa? Pak, Ma, tolong ambilkan gunting. Kita meminta tolong pada manusia yang berdosa, teman kita, orang tua kita, orang yang kita anggap baik sekalipun sedang bergumul di dalam dosanya. Jadi dia bagaimana mungkin di dalam ikatan yang sama, pengaruh yang sama mengambilkan gunting. Maka mau tidak mau kita harus mengandalkan satu pribadi yang tidak terikat oleh benang itu, yang mengambil gunting buat kita lalu memotong satu persatu ikatan itu. Tidak bisa mengandalkan diri, tidak bisa mengandalkan orang lain, hanya pribadi yang tidak terikat oleh dosa. Bapak Ibu, jawablah dengan iman Bapak Ibu, siapa pribadi itu? Lalu bayangkan ya, itu tadi cuma satu dosa yang sangat remeh kita anggap seperti benang. Bayangkan sebaliknya, kita tidak hanya diikat oleh benang, tapi juga ada rafia, ada tali baja, ada kawat bendrat, sampai rantai kapal mengikat kita. Lalu diikat dengan jumlah yang tidak terbatas. Mampukah kita melepaskan dosa itu? Mustahil, kecuali satu pribadi yang tidak terikat oleh dosa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, makanya perlu kita lihat, mawas diri tiap hari. Serahkan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga hubungan pribadimu bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan. Tetapi ketika kita semakin jauh daripada Tuhan, semakin tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah dan bersekutu, maka kita akan semakin lemah. Bagaimana kita mawas diri di tengah-tengah dunia yang seperti itu? Jagalah hubungan pribadimu dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuat kuasa Allah. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita untuk tidak meremehkan dampak dosa, supaya kita tidak main-main dengan maut, dan biarlah kita dengan tegas segera memutuskan pola dengan disiplin, dengan rela kehilangan hal yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mencoba mengkoreksi diri kita, apakah hari ini kita masih terikat oleh dosa ini. Minta ampunlah kepada Tuhan, sekaligus juga mintalah kekuatan kepada Allah. Biarlah dengan kasih kemurahan-Nya menolong kita, supaya kita bisa lepas dari ikatan dosa ini. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi, boleh bersuara, ataupun boleh berdoa di dalam hati.
Bapa surgawi, sungguh kami mengucap syukur akan firman Tuhan yang kembali kami dengarkan sebagai satu ajaran dan peringatan kami tentang satu dosa yang begitu sulit untuk kami tinggalkan, yaitu dosa perzinahan. Bila kami memperhatikan keseriusan dampak dosa, penerapan dosa-dosa, sehingga kami tidak memandang sempit makna dari perzinahan, tetapi justru kami memandang serius bukan hanya perzinahan jasmani, tetapi juga melingkupi perzinahan secara pikiran kami. Biarlah kami melalui panca indera kami mawas diri, sehingga kami berhati-hati untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa ini. Dan ketika kami harus berkorban hal yang terbaik dalam hidup kami, ya Tuhan, kiranya Engkau sungguh memberikan ketulusan, kerelaan untuk melepaskan itu semua. Lebih baik kami dengan tubuh yang terbatas tetapi utuh di hadapan Tuhan secara rohani, daripada tubuh kami sempurna tetapi secara spiritualitas kami orang yang najis di hadapan Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan, di dalam menjalankan hidup kami. Begitu banyak tantangan, generasi kami yang begitu banyak tantangan juga, supaya boleh berjalan sesuai dengan standar Tuhan untuk hidup memuliakan nama Tuhan, hidup kudus di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.